Jadi sebetulnya ini saya merasa bahwa ini lewat aja Mas. Ini udah banyak yang kenal soalnya. Lanjut Mas, lanjut. Tadi udah diperkenalkan soalnya. Nah, oke. Kita ngomong film Indonesia itu pertama ekosistem. Saya merasa bahwa sekarang ini industri perfilman kita itu ekosistem saya memberi contoh bahwa itu kayak semacam satu komplek ya, perumahan, rumahnya udah pada jadi, ya. Terus bahkan sudah dihuni, tetapi belum ada penerangan. Jadi kita semuanya berada di dalam kegelapan. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Ekosistem sementara sebetulnya, nah ini saya sangat berterima kasih dengan Pak Riki, yang apa yang tadi dipaparkan tadi itu sebetulnya itu, nanti saya akan kasih lihat slide-nya, salah satu bagaimana kita keluar dari kegelapan. Bagaimana supaya perumahan ini itu lampunya ada gitu supaya kita terang gitu. Ini tadi yang disampaikan sebetulnya saya melihatnya seperti itu. Terus ekosistem, terus regulasi ya. Regulasi kita itu udah lengkap banget deh. Nah, untuk mencapai industri film Indonesia yang lebih baik, berdaya saing itu ya SDM kompetennya. Tadi Pak Riki juga sudah. Jadi sebetulnya kita sudah ini, tinggal masalah ekosistem ini aja, kita masih dalam kegelapan aja. Belum terkoneksi antara satu sama lain. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini ekosistem perfilman kita. Di situ ada study, ada produksi, ada distribusi, ada eksibisi, terus ada apresiasi. Nah, kita ada di mana? Nah, ini ekosistem ini yang belum, kalau lampu itu saklarnya itu belum dinaikin. Nah, kehadiran Pak Riki dengan direktorat yang berumur 10 bulan ini datang untuk menyalakan lampu supaya kita tidak berada di dalam kegelapan. Ngembangin SDM-nya. Nah, sekarang mungkin di sini yang hadir lebih banyak kepada studi dan produksi ya. Distribusi, eksibisi ini juga masih dalam kegelapan. Regulasinya ada. Sementara itu tidak bisa kita berdiri sendiri. Kalau ngomong bicara soal industri film, ya nggak bisa. Harus semuanya terkoneksi. Mulai dari studinya, produksinya, distribusinya, eksibisinya, apresiasinya itu harus terkoneksi. Kalau tidak ya sulit ya. Terus lanjut, nah ini tadi Pak Frans, lanjut slide berikutnya. Lanjut Mas. Nah tadi sebetulnya Pak Frans tadi ada salah satu slide-nya sama nih, karena ini sebetulnya slide waktu itu kami bikin zaman Parekraf. Budaya masih di Parekraf itu. Kita buat ekosistem Budpar, ya zaman Budpar. Ini kita bikin sebetulnya slide ini mencoba memang ekosistem perfilman kita itu seperti apa gitu. Nah tadi itu Pak Frans sudah menyampaikan, tadi Pak Riki itu menyampaikan itu yang pusat data itu. Jadi sebetulnya ada di situ. Ya yang di tengah itu kita tidak punya. Tidak ada data yang terintegrasi, ya. Apalagi tadi kalau disampaikan bahwa film itu adalah lokomotif dari semua ekonomi kreatif yang lain, kan gitu. Fashion masuk, musik masuk, apapun, kriya pun masuk di situ. Nah, ini di tengah itu yang tadi itu, terintegrasi semua data-data kita. Mau apa? Ada di situ, udah disiapin sama Farid kita itu kan. Tinggal kita harus ikut berkontribusi untuk mengisi rumah itu.
Udah dijalain, mau dinyalain nih. Nah rumahnya kita yang harus ikut, harus aktif, ikut berkontribusi mengisi itu. Oke lanjut. Nah ini yang saya lebih besarin lagi. Ini adanya di pendidikan, kreasi, produksi itu. Nah kita di mana? Ayo kita berkontribusi untuk mengisi supaya data itu terintegrasi. Bayangin kalau kita sudah tadi disampaikan revolusi industri 4.0 gitu. Itu sebenarnya ada saya punya slide juga tapi saya tidak ada di sini, nanti kapan-kapan lah saya sampaikan lagi bahwa bagaimana itu kita dituntut untuk lebih meningkatkan kompetensi kita karena di mana antara satu sama lain itu sudah terkoneksi. Itu ciri-ciri revolusi industri 4.0. Kreativitas, banyak sekali profesi yang akan hilang, ya, banyak sekali profesi yang akan hilang, yang tinggal adalah kreativitas. Gitu. Nah ini kalau di dunia pendidikan saya pikir jangan melahirkan operator, itu akan hilang. Sekarang fokus puller udah mulai menghilang ya Pak Rudi ya. Fokus puller sudah mulai menghilang, semuanya dikendalikan dengan mesin. Tinggal pencet titik fokusnya ada di mana, artinya salah satu okupasi jabatan yang selama ini, yang sekarang ini masih ada itu akan hilang. Karena sudah mulai keluar. Ini ada Pak Joko ya, betul Pak Joko ya? Masih lama ya, tapi itu kelihatannya seperti itu hilang ya. Karena sudah mulai keluar teknologinya kan. Gitu. Nah itu ciri-ciri industri 4, revolusi industri 4. Oke lanjut Mas. Ya ini okupasi yang ada di dalam struktur produksi film kita yang tadi sudah disampaikan, ada 14 SKKN ini yang sudah semuanya, wah ini menarik. Jadi nggak usah susah-susah nyari, tinggal buka website, ada semua di situ, tinggal milih, gitu kan. Mau bikin kursus pelatihan apa, lengkap sudah, gitu. Makanya saya bilang tadi kehadiran Direktorat PSDM ini yang menyalakan kita di dalam kegelapan supaya kita semuanya terang benderang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita di dalam kegelapan kadang-kadang mau ngapain nabrak-nabrak kita. Oke lanjut. Nah ini undang-undangnya regulasinya lengkap sudah. Oke lanjut aja, ini teman-teman bisa. Nah ini peta okupasinya ada 14 SKK ini petanya, leveling tadi Pak Riki udah nyampein. Kalau sutradara itu ada di level mana sih? Itu ada di level 7. Terus level 7 ada apa aja? Itu ada penata sinematografi, ada editor, ada itu jelas itu di level 7 apa aja profesi yang ada. Gitu. Nah ini di level 2 apa gitu, setara dengan apa, level 2 SMK, apa aja profesi yang ada di situ lengkap. Ini sudah dipetakan oleh teman-teman stakeholder perfilman, itu ada tuh di bawahnya logo-logonya siapa yang terlibat di dalam menyusun. Ini asosiasi-asosiasi profesi ya, yang ikut menyusun. Oke lanjut Mas. Nah ngomong soal sertifikasi tadi itu, ini cuma sekilas saja. Ada kadang-kadang kita suka menolak, karena ya saya sebagai director 10 film, ya kan, apalagi sudah pernah mendapatkan citra penghargaan baik dalam negeri, luar negeri, terus sertifikasi bayangannya tuh gila aja gitu kan. Kok gue diuji? Enggak diuji, kita hanya memverifikasi kompetensinya. Kita tidak menguji, tetapi memverifikasi kemampuannya profesi dia itu, bukan diuji. Siapa yang bisa menguji Mas Slamet? Bisa menguji Mas Slamet? Enggak ada asesor yang mampu menguji Mas Slamet. Tetapi beliau sudah meminta untuk kapan saya disertifikasi. Karena memang tidak, sertifikasi itu memverifikasi bukti kompetensi. Oke lanjut.
Saya pikir sih, nah ini tadi ini daftar pekerja film yang sudah tersertifikasi sebetulnya ada 200 orang, tapi di sini baru masuk sekitar 19. Nah ini kalau sudah masuk ke datanya Pak Riki di mikro website, itu dengan mudah sekarang kan sistem produksi kita rekomendasi, antara satu sama lain merekomendasi, makanya tadi Pak Wi kan nyampaikan, jangan orang mau pesan gado-gado tetapi yang dikasihnya ketoprak gitu. Ini bisa terjadi dalam rekrutmen kita. Di rekrutmen produksi kita yang terjadi sekarang ini adalah sistem rekomendasi. Oke, saya mau bikin film, ya kan? Saya minta Pak Yayat, special effect, visual effect siapa nih, gitu kan? Berdasarkan yang dia tahu. Tapi kalau ini sudah ada data, ini semuanya ada di, ini nggak perlu saya tanya. Saya mau bikin film, saya perlu apa, ya kan? Saya perlu di sini ada operator kamera. Nah, tinggal ada berapa nih operator kamera yang sudah certified? Ada 5, 6. Saya tinggal buka. Tadi Pak Riki sudah memperlihatkan kan? Makanya saya bilang ini kita keluar dari kegelapan nih. Dia tinggal klik, portofolionya kelihatan itu dengan CV-nya. Nah makanya bikinlah, harus mulai sekarang membuat CV dengan baik. Jangan pada saat ada produksi diminta produksi baru buru-buru bikin CV-nya. Lupa dia tahunya tahun kapan saya buat film ini. Itu terjadi di kita. Nah ini sekarang sudah disiapkan rumahnya. Ya kan? Tinggal klik operator kamera, buka 6 orang itu, tinggal kita bandingkan portofolionya, yang mana sesuai dengan apa yang kita inginkan dari film itu. Nah itu pertanyaannya tadi, ya kan? Jadinya larinya situ pertanyaannya. Tadi itu kalau saya mau masuk di film, ya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Jadi tidak lagi kita, yang selalu saya contohkan, saya pengen bikin film, minta soundman, yang sound designer. Sound designer ternyata yang direkomend bukan sound designer, tapi sound recordist. Sama-sama sound ya. Iya kan? Nah di sini ada nih kelihatan mana yang sound recordist punya kompetensi, mana sound designer ketahuan gitu. Sehingga kita tidak terjadi kekecewaan di dalam pelaksanaan produksi. Di produksi seringkali itu pengalaman, seringkali kita mengalami kekecewaan itu karena tidak sesuai dengan kompetensi daripada orang-orang yang kita rekrut. Akhirnya apa? Buang waktu. Pengalaman saya menyutradarai, seringkali saya harus membuang waktu saya sebelum saya menyatakan kamera action, itu 1 jam untuk memberikan bimbingan dulu. Yang rugi siapa? Produser. Yang rugi siapa? Ya kita juga, semuanya harusnya selesai 4 jam, karena harus memberikan training dulu sebelum syuting 1 jam gitu. Rugi. Nah kalau sudah tersertifikasi, itu sudah lewat. Tinggal kita briefing, tadi konsepnya seperti apa, seperti yang Mas Slamet sampaikan tadi. Konsep apa yang harus kita sampaikan lewat naskah ini. Itu persoalan hard skill lewat, lah selesai. Ini masalah hard skill. Tinggal soft skillnya kan, soft skillnya ya itu tinggal bagaimana menyampaikan itu. Jadi ada balance. Itu jadi kalau mau bekerja di film, tadi itu siapkan. Ya ini kita tidak bisa lagi, makanya saya bilang, nah ini kita pekerjaan di film ini masih panjang sekali gitu. Ini baru ngomongin SDM-nya aja nih, belum ekosistem yang lain. Baru studi, produksi, eksibisi, distribusi, apresiasi. Apresiasi juga masih banyak yang melakukan apresiasi seperti Mas tadi. Ya kan? Festival, itu apresiasi. Ya kan? Tapi tidak terkoneksi. Semuanya jalan sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Tidak terekspos. Ya kan? Banyak yang melakukan itu, tapi seakan-akan kayaknya nggak ada yang melakukan. Padahal banyak gitu. Ya tadi yang sampaikan Pak Riki kan. Nah ini itu ekosistem tadi itu. Nah tinggal lagi saya ada di mana gitu kan. Nah kebetulan memang
kalau kita lagi sedang konsen betul terhadap pengembangan SDM dulu. Karena menurut saya jangan pernah mimpi mengembangkan perfilman Indonesia kalau SDM-nya belum benar. Itu nggak mungkin. Nggak jalan itu. Gitu. Sehingga ada kesan itu seakan-akan film itu adalah pekerjaannya hanya sutradara doang yang punya film itu. Padahal kan di film itu 99 profesi loh yang ada di film itu. Ya kan? Enggak sutradara doang gitu. Oke, kurang lebih kayaknya sudah selesai itu. Jadi tadi pertanyaan tadi terjawab ya, dengan terjawab, beberapa, mudah-mudahan juga teman-teman punya gambaran tentang ekosistem perfilman kita. Nah, ayo kita rame-rame untuk menyambut daripada inisiasi oleh Direktorat PSDM Eklab, oleh Pak Riki, membantu kita menyalakan lampu itu. Tapi kita harus ikut kontribusi di dalam mengisi tadi itu. Kalau itu udah terkoneksi, jangankan itu, dari luar orang mau bikin film, tinggal buka mikro websitenya Pak Riki, gue perlu kru, ini cari di mana, udah cari aja di situ, udah kelar itu. Artinya ini salah satu juga ikut memasarkan kompetensi-kompetensi yang kita miliki sebetulnya. Oke, kurang lebih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.